Pernah nggak sih lihat ada siswa yang nilainya bagus banget di ujian, tapi beberapa minggu kemudian materinya udah lupa total? Fenomena ini tuh umum banget. Dan di bahasan kali ini, yuk kita bongkar kenapa itu bisa terjadi. Dan yang lebih penting, gimana caranya kita beralih dari sekedar menghafal ke pemahaman yang benar-benar mendalam. Ini semua berdasarkan riset dari Tracy Wilson-Smith dan Susan A. Colby. Oke, kita mulai dari sebuah masalah yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita semua. Ada jurang yang lebar banget antara siswa yang bisa lulus ujian dengan siswa yang betul-betul paham apa yang mereka pelajari. Ini tantangan besar buat para pendidik dan juga orang tua. Ini dia pertanyaan intinya yang sering bikin kita kepikiran. Kadang-kadang, apa yang kelihatannya seperti belajar ternyata cuma ilusi. Cuma semacam kemampuan buat mengulang informasi, tapi nggak ada pemahaman yang nyata di baliknya. Kayak beo, gitu. Dan ini bukan cuma perasaan kita loh, datanya bicara jelas. Sebuah studi besar di 17 negara bagian menemukan fakta yang jujur aja cukup bikin kaget. 78% hasil kerja siswa itu cuma nunjukin pemahaman di permukaan. Bayangin deh, hampir 8 dari 10 siswa itu cuma bisa ngulang fakta, bukan beneran ngerti maknanya. Tapi ternyata masalahnya bukan cuma ada di siswa. Studi yang sama juga mengungkap kalau 64% guru, baik yang udah bersertifikasi atau belum, itu ternyata ngerancang tugas yang memang tujuannya cuma sebatas menguji hafalan. Nah, ini bukan soal nyalahin siapa-siapa ya, tapi ini adalah sebuah masalah sistemik yang perlu kita hadapi bareng-bareng. Jadi, biar kita bisa memperbaikinya, kita harus kenal dulu nih lawannya. Apa sih bedanya belajar yang cuma di permukaan aja sama belajar yang beneran mendalam? Yuk kita bedah satu persatu. Pembelajaran dangkal itu ibaratnya kayak kita hafal lirik lagu tapi nggak pernah ngerti artinya sama sekali. Tujuannya ya cuma nginget potongan-potongan info. Biasanya sih biar lulus ujian doang, tanpa ada niat buat paham gambaran besarnya. Pokoknya yang penting hafal. Nah, sebaliknya pembelajaran mendalam itu soal melihat hutan, bukan cuma pohon-pohonnya. Siswa nggak cuma tahu fakta, tapi mereka paham gimana fakta-fakta itu saling nyambung membentuk sebuah cerita besar. Mereka nggak berhenti di pertanyaan apa, tapi terus ngejar kenapa dan bagaimana. Jadi bedanya itu fundamental banget. Satu sisi, itu fokusnya cuma ngumpulin informasi, terus dikeluarin lagi persis sama, yang penting lolos. Sisi yang lain, itu soal memproses informasi, mengubahnya jadi pemahaman baru yang punya makna, dan nyambung sama pengetahuan lain yang udah ada di kepala. Untungnya nih, buat ngebantu kita pindah dari satu sisi ke sisi lain, ada loh alat yang bisa kita pakai. Semacam kerangka kerja yang fungsinya kayak peta, yang bisa nuntun kita semua dari lembah pembelajaran dangkal buat nanjak ke puncak pemahaman yang mendalam. Namanya taksonomi Solo. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak level meter buat ngukur pemahaman. Pakai alat ini, kita bisa tahu seberapa dalam pemahaman seorang siswa, mulai dari yang paling cetek sampai yang paling ahli. Inti dari Solo ini adalah soal pergeseran mindset yang penting banget. Di awal, belajar itu seringnya cuma soal kuantitas, ngumpulin fakta sebanyak-banyaknya. Tapi tujuan akhirnya itu seharusnya soal kualitas, yaitu kemampuan buat nyambung-nyambungin semua fakta itu jadi pemahaman yang utuh dan bermakna. Nah, ada 5 tingkatan di sini. Pertama, prastruktural. Ini level di mana siswa benar-benar gak nyambung. Kedua, unistruktural. Dia mulai ngeh satu hal yang relevan. Ketiga, multistruktural. Dia tahu beberapa hal, tapi semuanya masih kepisah-pisah kayak kepingan puzzle yang acak-acakan. Nah, keajaibannya terjadi di 2 level terakhir. Relasional, di mana siswa mulai bisa nyambungin titik-titiknya, dan abstrak diperluas, di mana mereka bisa pakai pemahaman itu buat ngelihat pola di situasi yang benar-benar baru. Jadi, poin kuncinya tuh ini. 3 level pertama itu masih masuk kategori pembelajaran dangkal. Tugas kita sebagai pendidik itu ngebangun jembatan, biar siswa bisa nyebrang dari level multistruktural ke relasional dan abstrak diperluas. Disitulah pemahaman yang sejati itu berada. Oke, teorinya cukup. Gimana sih bentuknya kalau di kelas beneran? Yuk kita lihat contoh nyata dari kelas sejarah. Coba bayangin seorang guru ngasih tugas, analisis sebab dan akibat dari konflik-konflik besar di abad ke-20. Tugas kayak gini tuh bagus banget, karena jawabannya bisa macam-macam, tergantung sedalam apa pemahaman siswanya. Nah, beginilah kira-kira hasilnya kalau kita petakan pakai Solo. Siswa level prastruktural mungkin cuma nulis ulang pertanyaannya. Level unistruktural nyebutin satu sebab akibat Perang Dunia II.
Level multistruktural bisa ngasih daftar beberapa sebab, tapi ya cuma daftar, nggak ada hubungannya. Peningkatannya baru kelihatan di level relasional, di mana siswa mulai nyambung-nyambungin sebab akibat dari perang yang beda-beda. Dan puncaknya, di level abstrak, mereka bisa pakai pola dari sejarah buat nganalisis potensi konflik yang ada sekarang. Beda banget kan? Oke, kita udah paham masalahnya, kita juga udah lihat petanya. Sekarang pertanyaannya, apa dong yang bisa kita lakukan buat memulai perubahan ini? Mulai dari sekarang juga, penelitian ini ngasih kita 3 langkah yang praktis banget. Ini dia 3 langkah kuncinya. Pertama, mulai obrolan. Ajak ngobrol rekan guru dan siswa, paham di mata pelajaran kita tuh artinya apa sih? Kedua, evaluasi cara kita mengajar. Pakai solo sebagai cermin buat ngeliat apakah tugas-tugas yang kita kasih udah mendorong siswa buat mikir lebih dalam. Dan ketiga, desain ulang penilaiannya. Geser fokus dari tes hafalan ke proyek atau tugas yang menuntut siswa buat nyambungin ide-ide dan bikin kesimpulan sendiri. Pada akhirnya, kutipan dari Abigail Adams ini ngingetin kita sesuatu yang penting banget. Pembelajaran mendalam itu nggak datang tiba-tiba. Butuh desain yang disengaja, butuh semangat buat mencoba, dan butuh ketekunan dari kita semua, baik guru maupun siswa. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apakah kita siap untuk memulai upaya itu?